Hai anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Nur Hayati Hasibuan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kamu berdoa terlebih dahulu. Ingat, dalam melakukan pembelajaran kita setiap hari Senin, kamu harus sediakan yang namanya buku cetakmu di atas mejamu, serta simaklah video pembelajaran kita hari ini. Pelajaran apakah yang mau kita pelajari hari ini? Kita akan belajar yang namanya bab baru, bab keempat, yaitu teks laporan hasil observasi atau yang disingkat dengan LHO. Nah, di pembelajaran kali ini apa ya kira-kira yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas pertama sekali itu adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua, bagaimana sifat dari teks laporan hasil observasi, ciri-ciri, tujuan, serta fungsi dari teks hasil observasi. Mau tahu seperti apa pembelajaran kita hari ini? Nah, simaklah yang Ibu sampaikan ini. Pernahkah kalian melakukan suatu observasi? Nah, jika kalian melakukan sebuah observasi, pastinya kalian ingin mendapatkan informasi, bukan? Yang informasinya itu nanti kalian akan laporkan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Lalu, apakah itu observasi? Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui informasi yang ada. Itulah tujuan dilakukannya observasi. Informasi itu tergantung pengamatanmu, nak. Boleh kamu melakukan objeknya hewan, keadaan alam, keadaan lingkungan, tumbuhan, sosial, atau suatu peristiwa, kesenian, atau kebudayaan. Tergantung objek kamu mau menentukannya apa. Apa-apa saja yang akan kamu observasi, yang akan kamu amati. Nah, yang akan kamu amati itu kamu lihat adalah dari ciri-cirinya, dari manfaatnya. Tergantung observasimu tentang apa, kamu lihat ciri-cirinya, kamu observasi. Lalu, teks laporan observasi itu apa ya? Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang menjelaskan secara umum melaporkan hasil kegiatan observasi atau pengamatan yang dilakukan secara langsung. Itulah dia teks hasil observasi. Nah, yang perlu kamu ketahui juga, teks laporan hasil observasi disebut juga dengan teks klasifikasi. Artinya, tiap objek yang diobservasi akan diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan bagian-bagian terkecil. Jadi ketika kamu melakukan observasi, kamu tuliskan itu, kamu jelaskan bagian-bagian terkecilnya. Seperti itu, nak. Nah, apa aja ya sifat-sifat dari teks laporan hasil observasi ini? Yang pertama itu ada informatif, komunikatif, objektif. Jadi ada 3 yang perlu kamu ingat. Artinya informatif itu apa, Bu? Gitu kan? Komunikatif itu apa, Bu? Gitu. Informatif artinya informasi yang berguna mengenai objek yang diamati. Sementara komunikatif itu artinya teks yang menggunakan bahasa seolah-olah membuat kita berkomunikasi dengan teks tersebut. Jadi harus jelas ketika kamu melaporkannya. Seperti itu. Nah, kemudian sifat informasi yang didapatkan ditulis secara objektif. Objektif itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak menurut opini, nak. Gitu. Nah, ada ciri-ciri dari observasi. Yang pertama itu bersifat umum, global, dan universal. Artinya apa? Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri-ciri, kategori, kelompok. Contohnya judul. Biasanya itu bersifat umum seperti pantai, museum, gitu. Yang kedua, menjelaskan dari sudut pandang ilmu atau keilmuan. Artinya itu menjelaskan bukan sekedar opini dari si penulis, tetapi bertujuan agar kita membuat kita itu mengerti hasil teks hasil observasi itu dari segi keilmuannya apa aja. Yang ketiga itu ada objek yang dibahas secara sistematis.
artinya berurut. Jadi ketika kamu melakukan sebuah observasi nih, kamu mengobservasi objeknya itu tentang daun. Daun itu kan banyak jenis-jenisnya nak. Terus apa saja yang bisa kamu urutkan? Nah, manfaat dari daun ini apa? Ciri-ciri daun ini apa? Dia berakar apa? Seperti itu. Jadi harus jelas urutannya, itu maksudnya. Yang keempat ada memerinci objek. Memerinci objek itu artinya definisinya, klasifikasinya, ciri objeknya harus dijelaskan dengan detail. Nah, yang kelima, hasil penelitian terkini yang terbukti kebenarannya. Jadi ketika kamu melakukan sebuah penelitian, melakukan observasi, kalau kamu tuliskan laporannya, kamu harus benar-benar membuktikan kebenarannya, serta apa yang terjadi, apa yang kamu lihat, apa yang kamu amatin sesuai dengan faktanya lah kamu jelaskan di laporan kamu tersebut. Yang keenam, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek. Jadi harus jelas ilmu apa saja yang bisa kita dapat, informasi apa aja yang berguna bagi orang lain tentang objek yang kamu lakukan observasi tersebut. Seperti itu. Langsung kita masuklah lagi selanjutnya, tujuan dari laporan hasil observasi itu apa aja. Yang pertama, untuk sebuah penelitian. Karena adanya tujuan kita, makanya dilakukan suatu penelitian. Kedua, memberikan informasi kepada orang banyak. Ketiga, mengatasi suatu persoalan. Jadi ketika ada persoalan, jadi diamatilah untuk mendapatkan jawaban dari persoalan tersebut. Yang keempat, untuk mengetahui perkembangan dari suatu masalah. Kemudian kita masuk ke fungsi laporan hasil observasi. Yang pertama, sebagai bahan penelitian. Kedua, sebagai bahan terpercaya. Ketiga, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Keempat, sebagai dokumentasi. Kelima, sebagai ilmu pengetahuan. Keenam, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan pemecahan suatu masalah dalam sebuah pengamatan. Itulah tadi dia tentang LHO. Jadi inilah dulu ya.